Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kana wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman semua yang saya banggakan, alhamdulillah dengan ketetapan dari Allah kita dipertemukan di tempat yang insyaallah mubarak, diberkahi ini. Tentunya atas izinnya kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Alhamdulillah. Dan sholawat dan salam mari senantiasa kita panjatkan, kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu harapan besar, yakni agar nanti di hari kiamat kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan hari ini kita masuk di dalam hadis arba'in yang ke-27. Hadis ini ada dua redaksi. Kemudian hadis ini juga menceritakan tentang salah satu mukjizat yang Nabi Muhammad berikan, ya, yang Nabi Muhammad lakukan atas izin Allah. Sebelumnya saya sampaikan redaksi kalimat hadisnya, ya. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu an anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yatli'a alaihi nas. Rawahul Muslim. Ini hadis yang pertama. Kemudian dilanjutkan dengan redaksi hadis yang selanjutnya dengan riwayat yang berbeda. Wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu an qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ji'tu nas'alu 'anil bir qultu na'am qala istaftil qalbak al birru ma anta ilaihi nafs wa ma'anna ilaihi qalb wal ismu ma haka fin nafsi wa taraddada fis sadr wa in aftak an-nasu wa aftahuk. Hadis hasan rawainahu fi musnadil Imam Ahmad bin Hanbal wa Darimi bil isnadil hasan. Dari Nawas, ini kita hadis yang pertama dulu, ya. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebaikan itu adalah akhlak yang baik dan kejelekan atau dosa adalah sesuatu yang meresahkan jiwa dan engkau benci apabila manusia mengetahuinya. Yang kedua, dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu an berkata bahwasanya Wabisah ini mendatangi Rasul, lalu Rasul balik bertanya, "Wahai Wabisah, engkau datang kepadaku untuk bertanya tentang kebaikan?" kata Rasulullah. Lalu Wabisah menjawab, "Ya." Lalu Rasulullah SAW bersabda, mintalah fatwa kepada hatimu, karena kebaikan itu adalah sesuatu yang membuat jiwa dan hati merasa tenang. Sedangkan kejelekan atau dosa adalah sesuatu yang meresahkan jiwa dan membimbangkan dada. Meskipun manusia telah berulang kali memberikan fatwa kepadamu atau memberikan petunjuk kepadamu. Hadis ini hasan, kami meriwayatkan dari dua musnad imam, yaitu Imam Ahmad dan Ad-Darimi, ya. Baik, yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di sini menegaskan kembali kepada kita bahwasanya setiap kebaikan yang kita lakukan itu merupakan cermin dari akhlak yang baik, apapun itu, ya. Dari sikap, perbuatan, ucapan, perilaku yang baik, maka itu adalah bentuk akhlak yang baik. Nah, kemudian kejelekan atau dosa apa? Merupakan sesuatu yang meresahkan jiwa. Jadi ketika kita melanggar larangan Allah, ketika kita tidak melakukan perintah Nabi, perintah Allah, maka
itu dikategorikan dosa. Dan dosa biasanya itu akan membuat hati gundah gulana, membuat hati menjadi resah. Nah, pertanyaannya misalnya, Ustadz, tapi ini hati saya biasa-biasa aja tuh. Sholat bentar, sholat di belakangin, tapi saya biasa aja tuh. Nah, itu bagaimana meresponnya? Yang seperti itu adalah contoh hati yang sudah berkarat. Jadi kalau kita masih merasakan gundah, gelisah, galau ketika kita melanggar larangan Allah, itu merupakan hatinya masih hidup, hatinya masih bagus kondisinya. Artinya masih bisa merespon dari kesalahan yang dilakukan. Tapi kalau hatinya sudah mati, sudah berkarat, maka ketika dia melakukan kesalahan itu biasa-biasa saja, nggak ada efeknya, santai aja, nggak ngaruh gitu. Nah, itu menunjukkan hatinya sakit, ya, hati-hati. Nah, masuk ke hadis yang selanjutnya. Ini tadi di awal saya sampaikan hadis ini memberikan keterangan bahwa ini salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi, bahwasanya Wabisah datang kepada Nabi itu Nabi sudah tahu, sudah langsung memberikan pernyataan, wahai Wabisah, apakah engkau ingin bertanya tentang kebaikan? Ya, langsung ditanya seperti itu. Padahal Wabisah belum ngomong apa-apa, tapi Nabi sudah memberikan pernyataan seperti itu. Nah, ini merupakan satu mukjizat, ya. Jadi kalau ada peristiwa yang luar biasa, yang tidak umum, yang gak masuk akal, yang terjadi pada diri Nabi, itu namanya mukjizat. Nah, apakah pada zaman sekarang manusia sekarang bisa tahu seperti ini disebut mukjizat? Tidak. Apakah disebut hal yang lain? Bisa jadi, ya. Di zaman sekarang pun bagi sebagian manusia yang Allah berikan kelebihan, yang hatinya bersih, yang ibadahnya banyak, ya, itu bisa jadi dia juga bisa mendapatkan kelebihan seperti ini. Tapi namanya bukan mukjizat, melainkan ma'unah, ya, pertolongan, atau mihnah, kelebihan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Tapi biasanya orang yang bisa mengetahui masa depan itu sangat hati-hati dan tidak akan sembarangan berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, karena itu ada kode etiknya, ya, nggak sembarangan bisa langsung diumbar hal-hal seperti itu. Nah, ini yang terjadi sama Nabi, bahwasanya Wabisah datang, tapi Wabisah langsung ditanya, apakah engkau akan bertanya tentang kebaikan? Ya, seperti itu, ya. Lalu Wabisah menjawab, ya, saya ingin bertanya tentang itu, ya Rasul. Lalu Rasulullah menyampaikan, mintalah pendapat kepada hatimu, mintalah, tanya kepada dirimu, ya. Jika kebaikan itu ciri-cirinya adalah dia membuat tenang hatinya. Jadi ketika kita melakukan perbuatan yang baik, maka hati kita akan tenang. Itu namanya kebaikan. Tapi kalau kejelekan, dosa, kesalahan, itu akan membuat resah, gelisah, bimbang, ya, yang akan dirasakan oleh orang itu. Walaupun banyak orang yang memberikan masukan-masukan, memberikan usulan, memberikan ide-ide, tapi karena hatinya sudah berkarat, sudah hampir mati, maka dia tertutup dari hidayah seperti itu. Nah, di sini menekankan kepada kita semua bahwasanya semua kebaikan itu membawa ketenangan. Semua ibadah membawa kebaikan. Dan semua kemaksiatan, semua kesalahan itu membawa keraguan-raguan, membawa kesesatan, membawa fitnah, ya. Itu yang harus kita ketahui bersama, teman-teman semua. Sekali lagi saya mengingatkan diri saya juga, mari, ya, perbuatan-perbuatan, sikap-sikap, ucapan yang membuat hati kita sakit, hati kita berkarat, kita kurangi sedikit-sedikit. Kalau meninggalkan semuanya itu sulit, berat. Tapi kalau sedikit demi sedikit, insya Allah bisa. Yang penting berteman dengan orang yang baik, berteman dengan orang yang soleh, solehah, berteman dengan orang yang suka baca Quran.
Yang jarang baca Quran diingetin. Ya, bukan nggak boleh berteman, tapi diingatkan, disadarkan lagi. Ya, insya Allah orang yang rajin baca Quran, hidupnya akan dibimbing oleh Al-Quran. Ya, insya Allah itu udah janji Allah, ya, akan dimudahkan semua urusannya. Tinggal sejauh mana kita istiqomah berinteraksi dengan Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas dan kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.